saya bersama Pak M di pelajaran matematika selanjutnya tentang limit fungsi ya. Yang sebelumnya kita di video 1 dan 2 sudah kita bahas sifat-sifat limit fungsi, apa itu limit ya, apa itu limit tentu dan tak tentu. Berikut sudah kita uraikan sebelumnya tentang sifat yang keempat ini. Video kali ini kita akan bahas contoh soal untuk sifat yang ke-6 dan ke-7, limit fungsi yang berbentuk fx dikali gx atau fx dibagi gx. Tentunya masih limit yang tertentu x menuju A. Oke, kita mulai sifat yang ke-6 dengan contoh soalnya di sini. Limit x menuju A fx dikali gx sama dengan limit x menuju A fx dikali limit x menuju A gx ya, teman-teman ya. Nah, saya ambilkan dua contoh soal di sini. Limit x menuju 2x pangkat 4 dikali x ditambah 5 itu sama dengan limit x menuju 2x pangkat 4 dikali limit x menuju 2x ditambah 3, hanya dipisah aja ya teman-teman ya. Nah, ini jadi fx-nya ya, dan ini jadi gx-nya. Oke, itu dia. Jadi ditambahkan, diikutkan dengan limitnya. Kemudian langkah selanjutnya kita substitusi nilai x sama dengan 2. X-nya pangkat 4. 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16. 16 dikali 2, 32 di sini ya. Kemudian ini sama, substitusikan nilai x-nya sama dengan 2. 2 ditambah 3 itu 5. 5 dikali 32 hasilnya 160. Gampang ya teman-teman ya. Jadi bentuk-bentuk seperti ini dipisah ya, kemudian substitusikan, maka hasilnya adalah 160. Berikutnya fungsi yang berbentuk fx dibagi gx, limit x menuju A. Jadi sama dengan limit x menuju A dipisah aja. Jadi x menuju A fx, x menuju A gx. Contoh soalnya di sini saya ambilkan dua contoh soal, tapi perlu saya buatkan catatan teman-temannya untuk soal A dan soal B ini yang nilainya masih tertentu, artinya setelah kita substitusi dia nilainya bukan 0 per 0. Kenapa? Karena kalau nilainya 0 per 0 itu ada perlakuan khusus nanti untuk kedua soal ini. Jadi karena ini bukan 0 per 0 maka bisa langsung kita substitusi ya. Kalau dia nilainya 0 per 0 atau bentuk tak tentu ya, itu nanti ada perlakuan khusus lagi, disederhanakan atau enggak difaktorkan. Nah, soal A di sini x menuju 2, limit x menuju 2, 2x kuadrat tambah 4x ditambah 4. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua 3x dikurang 2. Substitusi aja, langsung x-nya sama dengan 2. 2 pangkat 2 kalikan 2, 2 pangkat 2 4 kalikan 2 nilainya 8. X-nya sama dengan 2, masukkan 2 dikalikan 4 nih. Yang ini 4 kali 2 ya, nilainya 8. Yang ini tetap nih. Ya, enggak berubah. 48 tambah 4 ditambah 8 tambah 8 ditambah 4, nilainya 20. Berikutnya yang bawah nih penyebutnya substitusi, sama x-nya sama dengan 2. Ya. 3 kali 2 6 ya. Kurangkan 2, nilainya 4. Jadi 20 dibagi 4 hasilnya sama dengan 5. Berikutnya soal yang B, x menuju 1, x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Jadi dibagi x tambah 1, ini gx-nya. Ya. Oke, sama dengan substitusikan aja langsung ya. 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 dikurang 3, 1 tambah 1 makanya 2 ya. 1 dikurang 2 min 1 dikurang 3 min 4. Min 4 dibagi 2 negatif 2. Saya rasa
nggak ada masalah ya. Untuk contoh ini masih gampang ya teman-teman ya. Kita lihat contoh berikutnya. Ini ada contoh nih ya, yang mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita substitusi nilainya 0/0. Jadi apapun itu kita harus uji dulu teman-teman ya. Substitusikan ini apakah dia 0/0 atau tidak, atau apakah nilainya tak tentu atau tidak. Nah, ini sudah saya buatkan nih substitusinya. Oh, ternyata nih setelah kita substitusikan X sama dengan 1 ya, 1 kuadrat 1 ditambah 4 kali 1 4, 5 dikurang 5 0. Oh, ternyata benar teman-teman, hasilnya 0/0 karena 1 kurang 1 di sini adalah 0 ya. Bagaimana tadi syaratnya? Ada syarat yang harus kita penuhi. Ya, langkah selanjutnya bilangan-bilangan seperti ini, limit-limit seperti ini yang nilainya tak tentu atau 0/0 atau tidak terdefinisi, itu harus kita sederhanakan dulu. Menyederhanakannya gimana? Bisa dengan salah satunya faktorisasi ya. Maka harus diselesaikan dengan faktorkan, menyederhanakan baru disubstitusi ya. Kenapa? Nilainya 0/0 setelah kita substitusikan tadi nilai batasnya X sama dengan 1. Oke, kita uji lihat di sini. Oke, nah ini yang kita faktorkan ya. Memfaktorkannya bagaimana? Ini kan persamaan kuadrat ya teman-teman. Masih ingat cara memfaktorkan persamaan kuadrat? Cari dua bilangan yang jika dikali, dua bilangan itu maksudnya bilangan yang diisikan di sini ya. Nah, kalau ini kan tetap nih, ya, siapkan kolom ini, X dan X. Cari dua bilangan yang jika dikali hasilnya adalah bilangan di sini, C, negatif 5. Dan jika dijumlah, hasilnya positif 4. Ingat, kalau dikali hasilnya positif 5, kalau dijumlah hasilnya positif 4. Bilangan berapakah dia? Ya, ini bisa saya buatkan 5 kali min 1, min 5 kan? Positif 5 ditambah negatif 1 hasilnya adalah positif 4. Inilah faktornya. X tambah 5 dikali X kurang 1. Ini harus ada kurung ya. Nah, selanjutnya gimana? Tinggal coret nih. Kenapa? Sama ya kan ya. X kurang 1 dibagi X kurang 1 ya 1. Tinggallah X tambah 5. Limit X menuju 1, X ditambah 5. Tinggal baru bisa disubstitusi nih. Kalau udah di sini udah bisa disubstitusi X sama dengan 1. Hasilnya 1 ditambah 5 sama dengan 6. Berarti nilai limit X menuju 1, X kuadrat ditambah 4X dikurang 5. Dan ini dibagi X kurang 1 hasilnya sama dengan positif 6. Ya. Oke teman-teman ya. Nah, itu satu contoh yang harus disederhanakan terlebih dahulu, yang harus difaktorkan terlebih dahulu. Karena apa tadi? Setelah kita substitusi langsung, nilainya 0/0. Ya. Nah, berikut ini ada video, ada penjabaran sebagai kesimpulan bagaimana kalau nilai-nilai limitnya 0/0 ya. Sekarang kita bisa menentukan langkah-langkah untuk menghitung limit dari fungsi fx untuk x sama dengan a sebagai berikut. Yang pertama, hitunglah nilai fa. Jadi pada fungsi fx ini, x-nya kita ganti dengan a. Yang kedua, jika nilai fa tidak sama dengan 0/0, maka limit dari fungsi fx untuk x mendekati a nilainya sama dengan fa. Sedangkan jika fa sama dengan 0/0, maka fx harus disederhanakan. Fx yang di sini harus disederhanakan dengan cara yang pertama, jika fx berbentuk suku banyak, maka fx difaktorkan. Dan yang kedua, jika fx mengandung bentuk akar, maka fx dikalikan dengan bentuk sekawannya. Oke teman-teman,
itu tadi kesimpulannya ya, bagaimana kalau dia berbentuk suku banyak. Ini cuplikan yang saya ambil dari berbagai sumber ya. Jadi masih ada nama si faktornya ya, yang punya video ini saya cuplik hanya di bagian ini saja dari berbagai sumber. Nah, bagaimana kalau dia ada suku banyak? Tadi kita perlu perlakuan lainnya, yaitu difaktorkan, disederhanakan. Nah, kalau dia ada bentuk akar, kita harus kalikan dengan sekawannya. Nah, bentuk seperti itu bagaimana? Kita lihat lagi nih, biar lebih mendalam lagi. Kita buatkan contoh-contoh selanjutnya. Nah, ini saya ambil dari buku ini ya, teman-teman ya. Ini buku ini untuk kelas 12 SMK halaman 8 2F. Tapi yang nggak punya juga nggak apa-apa. Di sini soalnya udah saya ambilkan bentuknya. Limit X menuju 3, X kurang 3 dibagi X kuadrat tambah X dikurang 12. Oke, menyelesaikannya gimana? Ya, setelah kita substitusi, benarkah tadi nilainya 0 per 0? Kita harus cek dulu ya. Benarkah? Kalau X-nya kita substitusi 3, 3 kurang 3, 0 nih ya. X-nya kita substitusikan 3 kuadrat 9 ya, ditambah 3, 12, dikurang 12, ternyata benar ya 0 per 0. Kalau dia bilangannya hasilnya tak tentu seperti ini setelah disubstitusi langsung, maka ada langkah selanjutnya yaitu kita harus faktorkan terlebih dahulu ya, yaitu bagian yang mana? Yang ini nih yang harus kita faktorkan nih. Nah, tadi saya udah jelaskan di slide sebelumnya bagaimana cara memfaktorkan. Cari dua bilangan yang jika dikali hasilnya adalah min 12 dan jika dijumlah hasilnya adalah positif 1. Bilangan berapakah itu? Yaitu min 12 jika dikali, siapkan tempatnya seperti ini teman-teman ya. Perlu saya sampaikan di sini, sebenarnya kalau dalam limit itu, limit tertentu itu, nah ini sangat membantu nih, jika X menuju 3, ini sangat membantu. Kalau di sini positif 3, di antara faktor ini adalah negatif 3 lawannya. Berarti kita tinggal cari satu bilangan lainnya, yaitu negatif 3 dikali berapa supaya min 12 adalah positif 4, ya kan? Jadi gampang, ini sangat-sangat membantu nih tanda di sini tuh. Kalau dia negatif 3 berarti di sini ada positif 3, salah satu faktor itu. Nah, itu ya cara cepatnya ya teman-temannya. Selanjutnya saya rasa nggak ada masalah bagaimana cara memfaktorkan. Siapa tahu tadi lupa ya bilangan berapa yang jika dikali hasilnya C dan jika dijumlah hasilnya adalah B ya. Nah, ini sudah disebutkan negatif 3 dan positif 4. Kalau kita masih ragu-ragu, positif 4 kali negatif 3, oh benar min 12, positif 4 tambah negatif 3, oh benar positif 1, gitu ya. Nah, ini udah ketemu nih, yang sama nih. Baru kita langsung coret ya. X kurang 3 dibagi X kurang 3 hasilnya 1. Ini dia nih. 1, yang penyebutnya masih ada, X tambah 4. Baru disubstitusi. Tapi perlu diperhatikan dalam tata cara penulisan ya teman-teman ya, karena kita ini belajar formal kan ya dalam suasana pandemi. Ini harus diikutkan nih limit X menuju 3, limit X menuju 3, limit X menuju 3 ya. Limit X menuju 3, lalu setelah disubstitusi X sama dengan 3 ini, baru limit ini tidak diikutkan lagi. Karena apa? Sudah disubstitusikan ke sini. 3 1 per 3 tambah 4 atau 1 per 7. Itulah nilainya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya, contoh berikutnya yang berbentuk akar dia. Tadi kalau ada tanda akar katanya kalikan dengan sekawan. Tapi perlu juga nih kita tes dulu, cek dulu apakah nilainya 0 per 0. Ya, setelah kita substitusi X sama dengan 4. Ya. Akar 4. Akar X nih, X-nya sama dengan 4, akar 4 adalah 2, 2 kurang 2, 0, oh ternyata nih. Kemudian X sama dengan 4, 4 kurang 4 adalah 0 per 0, ini nilainya 0 per 0, ya. Oke, video ini
melalui proses editing ya teman-teman ya. Jadi mohon dimaklumi kalau ada suara-suara berisik ya yang mengganggu karena kita tidak melalui proses editing. Nah, selanjutnya nih kita fokus nih. Dia bentuknya tak tentu ya, tak tentu. Tak tentu, maka harus kita sederhanakan. Sederhanakan itu kalau dia bentuk akar dikalikan dengan sekawan yang mana? Yang ada tanda akarnya ya. Fungsi yang ada tanda akarnya berarti 2 kurang akar X. Sekawannya adalah 2 tambah akar X. Karena kalau di sini negatif, sekawan dengan positif. Yang lain tetap ya teman-teman ya. 2 akar X ya. Dibagi 2 tambah akar X ini harus sama ya. Tandanya juga harus sama, semuanya sama. Karena apa? 2 tambah akar X dibagi 2 tambah akar X nilainya sebenarnya ya 1 ya. Nah, yang ini. Kemudian ini selesaikan nih yang atas. Kalikan pelangi ya. 2 kali 2 4 ya, teman-teman ya. Oke. Jadi kamu putar ulang ya kalau lupa. 2 kali akar X, 2 akar X ke sini. Kemudian yang ini nih, negatif akar X kali 2, negatif 2 akar X ke sini. Akar X kali akar X, negatif X ya. Kenapa? Akar X dikali akar X itu adalah X ya. Nah, tapi kan di sini ada min, berarti di sini negatif X, ini tanda negatifnya. Akar X kali akar X adalah akar X kuadrat. Akar X kuadrat adalah X ya. Sama halnya ketika akar 3, kita kali akar 3, ambil saja. Ini kan sama ya. Di 3. Kenapa? Sifat-sifat perkalian bentuk akar. Kita sudah belajar di kelas 10 bahwa akar A dikali akar A hasilnya adalah A ya. Akar X kali akar X hasilnya adalah X. Karena ini tandanya negatif, berarti masih ngikut negatifnya ya. Oke, sudah. Hasilkan. Selesaikan dulu yang ini. 4 ya, ambil 4. Akar 2 akar X dikurang 2 akar X. Ini habis ya teman-teman ya. Habis nih. Ya, habis. 4 dikurang X. Tinggallah 4 dikurang X ya. Lalu yang bawah ini gimana? Biarkan aja tetap seperti ini tapi masih dalam kurung ya. Biarkan aja. Nah, kenapa? Nanti kalau ini kita kalikan, tidak kita kalikan akan mempermudah untuk langkah selanjutnya. Nah, apakah ini 4 kurang X sama dengan X kurang 4 bisa kita coret? Oh belum bisa ya. Karena apa? Ini berbeda. Supaya sama bagaimana? Jadikan dulu sama. Kita ganti yang atas ini atau ganti yang bawah ini. Oh, kita ikutin yang bawah aja. Oke. Ini kita pindahkan. X kurang 4 dikalikan negatif. Karena kalau ini kita pindah ke depan, negatif X ditambah 4 harusnya ya kan ya. Negatif X ditambah 4. Harusnya kan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, supaya ini nilainya tetap, kita kurung ya. Tetapi yang ini menjadi negatif supaya sama ya kan ya. Oke, ya. Nah, jadi negatif itu yang kita lakukan di sini. Jadi nilai ini sama nih, kita balik nih. Min X plus 4 juga, ya kan ya. Oke, kita hapus ya biar nggak makin amburadul ya. Hapus. Oke. Nah, selanjutnya kalau dia sudah posisi seperti ini ya. Sudah di posisi ini nih ya. Berarti sudah bisa kita coret nih ke bawah nih. Red. Nah, tetapi masih tinggal negatif 1. Karena apa? X kurang 4 dibagi X kurang 4 itu hasilnya 1 kali negatif ya negatif 1. Nah, selanjutnya baru kita bisa substitusikan nih X sama dengan 4 ke dalam variabel X di sini. Akar 4 yaitu 2 ya. 2 tambah 2 adalah 4. Jadi negatif 1 per 4 inilah hasilnya. Oke ya teman-teman ya. Dan nanti semakin banyak pelatihan akan semakin mempermudah kita. Jadi harus banyak latihan ya teman-teman ya.
Demikian video kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, selamat bekerja. Sekian dan terima kasih.